Petisi boikot Saipul Jamil tembus 500.000 lebih tanda tangan. KPI akhirnya surati 18 stasiun televisi. Dan beginilah tanggapan Buya Yahya mengenai LGBT. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI akhirnya memberi tanggapan terhadap petisi boikot Saipul Jamil dari televisi dan YouTube. Respon tersebut mengikuti hasil boikot Saipul Jamil di situs ceng.org yang hingga saat ini pada Senin 13 September 2021 sudah mencapai 537.223 tanda tangan. KPI menanggapi petisi tersebut di laman ceng.org dengan menunjukkan kepada masyarakat Indonesia. KPI telah menganalisa, mengkaji, dan menilai isi dari petisi sesaat setelah petisi tersebut dibuka oleh ceng.org Indonesia. Bunyi pernyataan KPI yang terbit pada Jumat 10 September 2021. Dari hasil analisa yang dilakukan, KPI akhirnya meminta seluruh lembaga penyiaran, khususnya pada 18 stasiun televisi. KPI meminta untuk tidak melakukan aplikasi dan mengglorifikasi atau membesar-besarkan dengan mengulang-ulang dan membuat kesan merayakan tentang pembebasan Saipul Jamil. Surat permintaan tersebut telah dilayangkan KPI ke 18 lembaga penyiaran televisi yang berjaringan secara nasional pada Senin 6 September 2021 lalu. Lanjut pernyataan tersebut. Sikap yang diambil KPI sudah melalui pertimbangan dan memahami sensitivitas serta etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa Saipul Jamil dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban. KPI juga meminta lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam menayangkan muatan-muatan perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba, dan tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan artis atau publik figur. Lantas, bagaimana LGBT di mata Buya Yahya? LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender tidak dapat dimungkiri keberadaannya. Bahkan mereka sampai mengorganisir diri. Alhasil, berbagai pembahasan seputar komunitas yang mengusung bendera pelangi ini selalu menarik perhatian untuk dibahas di berbagai negara. Hal itu juga tidak luput dari pembahasan penceramah Islam yang cukup ternama di Indonesia, Buya Yahya. Melalui kanal YouTube Al-Bahjah TV pada 28 Februari 2021 lalu, ulama Indonesia itu membahas seputar LGBT. Selagi dia masih umat La ilaha illallah atau orang yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, ada keberuntungannya. Selagi menjadi umat Nabi Muhammad, siapapun dia, termasuk kaum gay sendiri, kata Buya Yahya. Setiap orang, kata Buya Yahya, mempunyai kesalahan, kejahatan masing-masing. Ada kejahatan mencuri, korupsi, mengambil duit masjid, pondok, atau kejahatan berzina, dan segala macam kejahatan lainnya. Gay punya kesalahan di sisi kelainan orientasi seksualnya. Tetapi tadi disebutkan gay sholat, insya Allah semoga sholatnya diterima. Lalu bagaimana menyikapi orang yang seperti ini, gay tapi rajin sholat? Kita mohon kepada Allah, ya Allah, dengan sholat duhanya dan tahajudnya, hentikan dia daripada kerjaan haramnya itu, ujar Buya Yahya.
Dikatakan ulama kelahiran Blitar ini, mereka kaum LGBT tersebut sebetulnya terkadang sedang diuji seperti kena penyakit. Jadi bukan untuk kita caci dan kita hinakan, tidak. Memang Nabi mengatakan mereka kaum LGBT terjauhkan dari rahmat Allah. Tapi bukan harus kita kutuk begitu, bukan, tegasnya. Malah menurut Buya Yahya, semestinya mereka kaum LGBT harus kita tolong. Nabi memperingatkan kepada kita, jangan kau jadi seperti dia dan tolong dia. Dia umat Nabi Muhammad, ujarnya. Dikatakan Buya Yahya, dia gay, termasuk umat Nabi Muhammad. Dia diuji dengan penyakit. Dia laki-laki, tapi ternyata dicabut rasa senangnya terhadap perempuan. Lalu dia senang dengan sesama laki-laki. Dia gay, sebenarnya itu ingin memerangi, tapi nggak mampu dia. Belum lagi nanti dikucilkan, akhirnya buat komunitas sendiri. Jadinya ya seperti itu. Insya Allah di antara mereka banyak ahli iman yang sesungguhnya. Tinggal sekarang bagaimana kita ambil mereka, ujar Buya Yahya. Salah satu caranya menurut Buya Yahya untuk menyembuhkan seseorang dari sifat-sifat gay atau homo atau LGBT adalah dengan meningkatkan rasa takutnya kepada Allah. Kalau dia semakin takut kepada Allah, secara otomatis akan meninggalkan itu semua, jelasnya. Kalau melihat saudara kita sakit, masa kita biarkan begitu saja? Tambah Buya Yahya lagi. Menurut Buya Yahya, masalah yang ada pada kaum gay, persoalan tidak bisa menahan hawa nafsunya. Sama seperti orang pada umumnya. Karena itu penting bagi dia agar meningkatkan rasa takut kepada Allah. Dia mengatakan tidak bisa menahan kalau bertemu laki-laki. Yang jadi sebab dia tidak bisa menahan karena dia menuruti hawa nafsunya. Anda laki normal melihat perempuan cantik, ya tentu namanya normal. Tapi apakah setiap melihat perempuan cantik langsung dizinahi? Kan enggak, kata Buya Yahya. Loh, kenapa tidak dizinahi? Apakah kamu tidak syahwat? Iya syahwat. Lalu kenapa? Karena saya takut kepada Allah, karena itu haram. Nah, sama dengan kaum gay, biar dia senang terhadap laki-laki, cuma karena itu adalah haram, maka dia akan hindari, sambung Buya Yahya. Dikatakan Buya Yahya, semakin Anda menahan diri dari hawa nafsu, menahan perbuatan haram, maka akhirnya Anda akan kembali normal. Kami himbau kepada kaum gay semacam itu, jangan sampai na'udzubillah dosa besar, zina dosa gede, laki dengan laki dosa besar, perempuan dengan perempuan dosa besar, kata Buya Yahya. Kami seru kepada kaum gay atau wanita-wanita yang lesbi semuanya itu, kalau Anda ingin benar, Allah Maha Kasih, kembali kepada kondisi normal, sehingga Anda nanti akan bahagia dengan suami yang halal, laki-laki yang sesungguhnya, seru Buya Yahya. Menurut Buya Yahya, setiap orang yang diuji Allah dengan seperti menjadi homoseksual atau lesbian, di saat ia menahan hawa nafsunya untuk berbuat menyimpang, maka itu adalah perbuatan jihad, yang pahalanya mengalahkan jihad di medan laga. Semoga kaum gay yang mendengar ceramah ini kembali normal dan kelak mempunyai keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Harap Buya Yahya.